Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Rektor Universitas Filsafat, para wakil rektor, khususnya wakil rektor 1, wakil rektor 4, wakil rektor 2, kemudian dekan FAI, para Kapolri, Sekprodi maupun Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidik. Mungkin kita santai saja nih, santai saja. Langsung poin-poin pentingnya yang ingin saya garis bawahi. Nanti kalau secara teknis saya kira nanti bisa disampaikan Mas Ro secara cepat. Tapi saya kira teman-teman di sini kan kalau teknis administratif, secara garis besar itu ada dua hal yang menjadi kata kunci dalam pengajuan atau pengusulan bantuan di tingkat dinas. Ya. Yang pertama adalah teknis administratif. Teknis administratif ini kuncinya adalah Bapak Ibu memperhatikan juknis. Nah, kenapa? Karena kalau teknis administratif ini kan sifatnya hitam putih. Misalnya, yang baru syarat dan rukun yang baru itu kan proposal. File proposalnya di covernya itu kan tidak boleh mencantumkan identitas lembaga maupun identitas individu. Terus kemudian jabung tertentu, terus kemudian data dukung tertentu yang nggak diminta kalau usah ditambah. Kadang-kadang orang itu kan improvisasi kan, nggak diminta tapi kemudian ditambah malah itu malah jadi masalah nanti. Nah, teknis administratif ini sifatnya hitam putih. Artinya kalau nggak ada, meskipun cuma satu, misalnya syarat dan rukunnya itu ada 4, satu aja nggak ada, berarti kan nggak lolos. Kan saya. Nah, biasanya tim seleksi administrasi ini itu adalah ya mereka berpaku ada atau berpedoman pada juknis. Jadi selama tidak ada syarat dan rukun yang tersebut di juknis, maka otomatis gagal. Atau melanggar aturan juknis itu gagal. Nah, yang kedua itu adalah syarat substansi. Nah, kalau tadi administratif hitam putih, kalau substansi ini masih bisa diperdebatkan. Artinya, reviewer itu bukan kemudian menilai hitam putih. Nah, reviewer itu biasanya akan memberikan penilaian ketika dia menemukan kata kunci dari keunikan yang diusulkan. Keunikan yang diusulkan itu maksudnya ada statement yang jelas di dalam filing maupun di dalam draft proposal naratifnya, kira-kira PKM atau penelitian meskipun sudah kelewat ya, kan sudah proses ini tahap validasi, verifikasi dan validasi administrasi maupun pemimpin. Ada 3 yang dari sini kan. Nah, substansi tadi kata kuncinya adalah memastikan bahwa secara substansi proposal yang Bapak Ibu usulkan itu memang memiliki distingsi. Jadi kira-kira distingsinya, keunikannya dari proposal ini atau kegiatan PKM ini itu apa? Itu jelas harus ada. Nah, reviewer itu biasanya juga nggak mau capek, karena dia tidak hanya sekedar mereview satu proposal. Kalau dia mereview anggaplah 20 proposal, ternyata yang direview adalah proposal kita yang ke-20, kan kadang udah capek kan? Terus nggak ada, sudah nggak gitu, tetap ada nilainya tapi rendah. Nah, tetapi kalau kemudian kita jelas distingsinya, jelas keunikannya, pentingnya itu di mana kegiatan ini, maka maksudnya pentingnya yang membedakan ini unik karena nah, misalnya kalau kita bicara situasi sosial politik di Lamongan. Lamongan itu kan meskipun saya belum mengenal Lamongan secara langsung dalam waktu yang lama, tetapi beberapa referensi itu kan banyak. Lamongan itu sangat kental persoalan ideologi keagamaan, politik, ekonomi dan bisnisnya.
itu selalu lamongan dari sejak zaman Soeharto, dari referensi yang saya baca beberapa disertasi. Meskipun ada juga soal budaya di daerah yang utara, misalnya di daerah Nusantara atau Maluku gitu, tetapi ada di utara itu juga ada disertasi yang berkaitan tentang tradisi di sana misalnya. Nah, tetapi paling kental itu adalah situasi atau soal sosial ekonomi, keagamaan, ideologi dan politik. Nah, ketika Bapak Ibu situasi seperti ini, kira-kira dari keahlian Bapak Ibu di prodi masing-masing itu apa? Kalau itu pendidikan, maka coba kaitkanlah dengan kondisi kekinian di sekitar Bapak Ibu. Jangan kemudian misalnya ketika bicara PAI, kalau Bapak Ibu hanya soal manajemen kurikulum, manajemen kelas itu pasti banyak. Tetapi sama-sama bicara manajemen kelas misalnya, bagaimana kelas di Lamongan ini, anak-anak atau peserta didik ini atau mahasiswa diajari untuk kemudian juga memetakan atau mengkontekskan dengan situasi terdekat di sekitar mereka. Nah, itulah keunikannya. Nah, dan itu harus disediakan jelas. Apakah itu nanti bicara tentang bisnis, misalnya menggagas pendidikan berorientasi bisnis, ataukah pendidikan yang berorientasi kesadaran politik, ataukah pendidikan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai keagamaan, atau yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita temukan Bapak Ibu. Nah, untuk menemukan itu tentu Bapak Ibu kawan-kawan semua ini harus melihat kira-kira literatur yang ada. Kenapa saya ngomong begitu Bapak Ibu? Saya dulu itu juga berikutnya punya kewajiban tridharma. Saya dulu juga dosen. Saya dulu juga wakil dekan. Wakil dekan bidang akademik saya. Jadi bagaimana kemudian dosen-dosen meskipun di fakultas A, tetapi yang dihasilkan karya-karya itu tidak harus kemudian peluru normatif tentang apa yang diajar, tetapi mengkontekskan itu. Misalnya bicara kurikulum, bagaimana kemudian gagasan terbaru Menteri Agama tentang kurikulum cinta ini kan kemudian kalau ditarik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Lamongan seperti apa? Nah, dan itu pasti belum, karena gagasan itu baru. Nah, PKM sekali lagi Bapak Ibu itu bukan berarti tidak atau menyampaikan yang namanya riset. PKM yang dimaksud pengabdian kepada masyarakat itu adalah PKM yang berbasiskan riset. Karena kalau Bapak Ibu tidak berbasis riset, nanti outputnya Bapak Ibu tidak akan bisa menghasilkan sebuah outcome sebagai untuk kemampuan tagihan. Misalnya gini, sama-sama bicara pengabdian, Bapak Ibu korban, tahlilan, itu kan pengabdian. Tapi kan itu pengabdian di masyarakat secara personal. Kan itu nggak bisa kemudian dibuat artikel jurnal kan. Nah, tetapi kalau kemudian pengabdian yang berbasiskan riset dengan metodologi yang tertentu, maka Bapak Ibu akan sangat mudah mengolah laporan itu menjadi sebuah artikel atau sebuah buku yang siap untuk dipublis. Nah, caranya mungkin saya yakin kita sama-sama dosen Bapak Ibu dulu. Saya dosen dulu. Sekarang pun masih punya jam ngajar di beberapa kayak di Nuswa itu setiap semester. Kemarin sudah 2 kali yang memberikan kuliah, meskipun tidak setiap hari. Nah, kita ini kan pasti orang yang nggak nganggur kan. Ya kalau pun nggak ngajar ada aja gitu pengacara, pengangguran pengacara. Pasti nggak sempat kan untuk nulis. Caranya kalau memang Bapak Ibu punya grand design tertentu, kolaborasi dengan mahasiswa.
upayakan setiap kelas yang Bapak ampuh itu outputnya adalah data untuk mensupport apa yang Bapak itu akan lakukan. Misalnya mau bicara tentang pendidikan politik, itu tugas di kelas, entah tugas UTS-nya atau tugas akhirnya salah satunya mencari data tentang informasi bagaimana respon masyarakat mengenai politik. Bisa kok, dan itu pernah saya lakukan dan sering saya lakukan. Kita nggak sampai. Atau misalnya dari KKN, kegiatan KKN diolah misalnya. Laporan-laporan KKN itu bukan hanya sekedar laporan kegiatan atau field note misalnya, tetapi minta mereka menemukan sesuatu yang unik di lokasi KKN, kemudian diceritakan aja semampu mereka dengan bahasa mereka, kita olah. Nah, cara-cara kayak gini Bapak Ibu, ini yang saya kira perlu untuk kemudian dilakukan agar memang agar hasil-hasil pengabdian itu tidak kemudian sekedar menjadi sebuah laporan yang numpuk, atau Bapak Ibu yang memang punya jadwal rutin khotbah, misalnya kan pasti ada lah yang pokoknya setiap Jumat itu memang pasti khotbah entah di mana pun. Coba utus mahasiswa untuk kemudian meneliti respon mereka tentang isu yang Bapak bawa setiap khotbah. Misalnya khotbahnya temanya adalah kemanusiaan. Nah, respon warga itu seperti apa? Atau jangan-jangan mereka pokoknya ngambek sebenarnya hadir di masjid, tapi kan itu data. Ngantuk pun gak apa-apa dicatat itu sebagai data. Ternyata sholat Jumat itu hanya rutinitas yang jeda rutinitas untuk sekedar istirahat gitu. Nah, kemudian rekomendasinya kan muncul bagaimana seorang khotbah itu seharusnya khotbahnya lebih menarik, kan bisa kontekstual. Karena sederhana Bang, kalau itu dilakukan sudah sekian minggu, sekian bulan, apalagi sekian tahun Bapak Ibu, itu kan sudah banyak diteliti. Nah, kenapa kita biarkan? Ini kan kadang-kadang nggak terpikir kan. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu bisa mengolah itu semua, tentu tidak harus dengan tangan Bapak Ibu langsung, tapi libatkan mahasiswa. Ya tentu, misalnya proposalnya didesain dulu. Saya yakin kalau desain proposalnya itu jelas, misalnya bahwa ini akan meneliti efektivitas khotbah dengan isu ini dalam konteks pemberdayaan atau penyadaran masyarakat dalam isu tertentu, misalnya tentang isu toleransi atau isu kesadaran lingkungan atau apapun. Kalau itu jelas dan keunikannya apa, saya kira reviewer tidak akan melihat. Dan kalau itu memang kayak gitu bisa dimodifikasi, ditambahkan dengan baik, potensi untuk kemudian dibiayai juga tinggi. Tetapi kalau kemudian hanya rutinitas misalnya, nanti pengabdiannya akan melakukan ceramah di sini, ceramah di sini, nah itu kan nggak menarik Bapak Ibu. Nah, hal yang sangat sederhana. Nah, bagaimana kemudian meskipun ini penelitian sudah tutup, tapi ada satu peluang tentang penelitian yang baru yang tadi saya singgung sedikit tadi di luar Pak, tentang skema riset LPDP. Ini belum kita mulai, tapi sedang kita persiapkan meskipun tertatih-tatih persiapannya. Kenapa persiapannya tertatih-tatih? Karena memang efisiensi. Tapi tetap akan dibuka. Karena dana risetnya itu ada, sudah siap, 50 miliar. Maksimum klaster di anggaran terkecil bagi penerima, maksimum ya, itu 500 juta setahun. Dan itu sifatnya multi-year. Kalau 3 tahun hasil evaluasi monitoringnya bagus, 3 tahun dengan dana maksimal misalnya 500 juta, 500 juta, 500 juta, 1,5. Dan saya yakin
pasti Bapak Ibu bingung menghadirkannya. Ini aturannya ya. Nah, tetapi riset yang skema LPDP ini ada 4 klaster. Satu tentang saintek, karena tadi saya tanya saintek. Kedua, isu ekonomi dan lingkungan. Ketiga, isu tentang sosial humaniora. Bicara tentang sosial politik bisa. Ada yang lain. Nah, terus kemudian yang keempat tentang kebijakan. Kebijakan layanan agama dan keagamaan. Misalnya tentang kebijakan di KUA bahwa evaluasi di Kabupaten Lamongan. Dengan 500 juta kalau Bapak Ibu beli di satu kabupaten itu sisa loh Pak. Kita sudah hitung 500 juta kalau beli di satu kabupaten itu uangnya sisa. Paling tidak membandingkan kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Nah, untuk skema riset itu harus kolaborasi, tetapi ketuanya harus dari PTKI dan juga dari PTK, artinya perguruan tinggi keagamaan lain yang di bawah Kementerian Agama. Ketuanya, tetapi anggotanya itu adalah bisa dari fakultas umum, bahkan dari kampus umum. Misalnya Bapak Ibu menggandeng teman di UNER atau teman di Unisma atau dimanapun boleh, tapi ketuanya syaratnya itu harus dari PTK atau PTK secara umum. Nah, dan itu wajib menggandeng dan timnya itu harus banyak. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu untuk skema riset LPDP itu sah dan dibolehkan untuk LPDP ya, beda dengan kitab Dimas. LPDP itu bahkan anggaran untuk honor peneliti mulai dari ketua, anggota, tim administrasi, tim pencari data di lapangan itu bisa di SPJ-kan. Bahkan harus muncul di proposal. Peneliti ketua itu kalau tidak salah sekitar 3.600.000 per bulan. Pokoknya 3 jutaan. Itu di luar biaya operasional. Itu honor saja. Berarti kan 1 tahun kalau Bapak Ibu sebagai ketua 3 juta kali 12 36. Itu sudah menjadi hak Bapak Ibu. Bisa untuk honor sekarang. Itu dalam LPDP Pak. LPDP tapi tadi Mas. Ya, kalau tadi Mas tetap nggak boleh. Dan LPDP ini yang LPDP. Nanti insya Allah paling lambat ini kita akan buka. Nah, sekali lagi kuncinya apa? Riset dan PKN itu memang Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu membuat proposal selain yang sifatnya syarat administratif yang ditampung tadi adalah syarat substantif yang memastikan bahwa ini unik dan penting untuk dilakukan. Nah, sebab kalau tidak ada keunikan, reviewer itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang pernah jadi reviewer lah, reviewer apapun, termasuk misalnya menjadi reviewer artikel jurnal atau Bapak Ibu kasarnya gini aja logikanya. Bapak Ibu kalau muji skripsi, kita ini kan paling terasa hebat kan kalau muji skripsi apa ini, gitu kan? Gak ada yang menarik. Loh, reviewer juga sama Bapak Ibu. Kalau review proposal kita kok nggak menemukan sesuatu yang unik, nggak jelas, itu menjadi malas kalimat berikutnya. Yakin deh. Jadi di pendahuluan atau di latar belakang itu harus jelas dulu. Ada statement di dalam latar belakang atau pendahuluan itu, keunikannya itu apa dari proposal Bapak Ibu atau studi atau riset atau PKN yang mau Bapak Ibu lakukan. Jadi ketika Bapak Ibu mereview atau membaca atau menguji skripsi, itu kan kadang-kadang ada ikatan emosional kan. Maksudnya bawaannya pengen emosi gitu kan. Karena nggak menemukan ini apa jadi kan gitu. Nah, reviewer juga sama itu tadi. Sama. Nah, tapi kalau kemudian kita sajikan dengan jelas di dalam
bagian dari latar belakang di awal itu, maka itu menjadi impresi tersendiri untuk kemudian dia tertarik membaca halaman-halaman berikutnya. Kalaupun halaman berikutnya kurang bagus, setidaknya biasanya reviewer akan memberikan komentar. Proposal ini perlu disempurnakan, tetapi punya potensi. Nah, kalau ada statement reviewer komentarnya seperti itu, maka Bapak Ibu itu sudah punya poin peluang untuk lolos. Nah, kalau tidak menemukan itu, reviewer itu biasanya males-malesan komentarnya itu. Wah, apa aja dikomentari gitu kan. Nah, tapi kalau sudah menemukan itu distingsinya, maka Bapak Ibu udah persoalan yang belakangnya nanti kurang ini setidaknya, karena reviewer itu selalu kita minta setidaknya bahwa proposal itu memang bukan sesuatu yang tidak, karena penilaian itu kan subjektif kan, dan kemampuan seseorang itu kan juga, setiap reviewer juga kan manusia. Nah, kita juga selalu tekankan kalau memang ada potensi bahwa usulan itu akan berdampak secara sosial, berdampak secara ekonomi, berdampak atau memiliki potensi yang membawa perubahan yang lebih baik, kita selalu tekankan, kasih dia kesempatan. Tidak kemudian reviewer itu menggunakan kacamata review yang kalau tulisannya tidak menggunakan gaya bahasa seperti dia pasti nggak lolos. Enggak, kami tidak pernah menyampaikan itu. Kami selalu memberikan peluang, tentu dengan catatan ya, dengan komentar-komentar dan catatan yang nanti biasanya kan ada untuk perbaikan, tetapi ada statement bahwa ini memang unik dan penting dilakukan dan layak untuk kemudian direkomendasi. Apa? Nah, makanya di situ Bapak Ibu, selain di proposal, Bapak Ibu di fill-in-nya kan ada di sistem itu kan ada fill-in. Upayakan di fill-in itu jangan kopas apa aja dari proposal yang dibuat, karena fill-in itu kan summary, ringkasan, dan fill-in itu yang akan diturunin Bapak Ibu. Ini rahasia, boleh dipercayakan. Yang diturunin itu bukan proposal untuk Bapak Ibu, kita sudah peringatkan. Yang diturunin itu adalah fill-in-nya, dan fill-in itu harusnya adalah ringkasan dari proposal Bapak Ibu. Nah, celakanya kawan-kawan dosen kita ini fill-in itu nggak mau ribet, kopas tek kopi dari proposalnya ditaruh di situ. Akhirnya kan kemudian simulasinya menjadi tinggi. Dan tahun ini Bapak Ibu, kalau tahun sebelumnya batas simulasinya kan 35% ya? 25 ya? 35 ya? Tahun sebelumnya 35, tahun ini kita naikkan jadi 20. 20% maksimal tahun ini. Kenapa? Karena itu ada KMA-nya. Ternyata 35% itu untuk karya ilmiah level S1. Sedangkan dosennya nggak ada yang S1. Nah, makanya kemudian kita merujuk karya ilmiah, disertasi, tesis dan disertasi itu maksimal 20%. Sehingga karena ini untuk dosen, maka kita ubah menjadi 20%. Nah, tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Yang ditulis itu kan bukan proposal utuhnya, fill-in-nya. Nah, makanya mohon nanti minimal lolos syarat administratif. Fill-in nanti dirangkum dengan tetap mencantumkan di bagian latar belakang atau pendahuluan itu keunikannya apa. Fill-in-nya isinya dikit-dikit aja nggak apa-apa. Yang paling penting, paling inti dari pendahuluan itu apa, paling penting dari metodologi. Misalnya metodologinya mau menggunakan CPR, Community Based Research misalnya, atau PAR, Participation Action Research.
Cukup itu aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah sempat dalam ini, justru itu akan potensi kena assimilasi tinggi. Seperti Bapak Ibu coba lihatlah, kita bergerak. Saya dulu juga punya mahasiswa. Bah, metodologi penelitian mahasiswa satu dengan yang lain itu hampir sama. Kita ikut mahasiswa. Kualitatif adalah kita di proposal tadi mas nggak perlu itu. Menurut jelas yang penting, misalnya terutama di field ini, riset ini menggunakan metodologi ini karena apa? Karena metodologi ini dianggap paling tepat untuk mengungkap kasus ini. Sudah itu aja. Itu di field ini, bahwa di proposal fotonya Bapak Ibu jelaskan nggak apa-apa. Jadi di field ini itu dia nggak usah banyak-banyak. Itu minimal selama dulu di seleksi yang kita putih tadi administratif. Nah, pastikan juga referensi, karena setiap fill-in Bapak Ibu itu ada nilainya. Jadi Bapak Ibu setiap fill-in itu ada nilainya, ada prosentasenya. Nah, referensi yang bagus itu adalah yang maksimal 5 tahun terakhir. Kalau Bapak Ibu minta dengan referensi asal-asalan, ada yang tahun sebelum Masehi, wah itu alamat poin di referensi itu pasti jeblok. Karena setiap item di kolom field ini itu ada nilainya Bapak Ibu. Ada persentase nilainya dan totalnya tetap 100. Nah ini saya kasih tahu supaya Bapak Ibu memang mengisinya itu jelas. Jadi jangan asal bikin kopas. Nah itu yang harus, tapi ini rahasia aja. Terima kasih. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita siapkan. Jadi sekali lagi, kalau teknis administratif itu hitam putih, kita nggak bisa. Makanya perlu baca jurnis. Nah kalau yang substantif itu subjektivitasnya tinggi dan biasanya reviewer itu tidak kemudian hitam putih. Oh ini langsung ditolak dengan komentar jelek, ya nggak mungkin. Kita pasti juga akan buang reviewer yang karena di penyamaan persepsi reviewer sudah kita sampaikan, kita bukan menjadi hakim satu-satunya. Bahkan Pak Direktur seringkali reviewer yang nakal, yang sok-sokan, sombong merasa paling hebat, jangan pernah digunakan lagi. Karena kita fungsinya itu kan memberikan peluang. Jika memang potensinya ada persoalan kurang sempurna, itu kan bisa disempurnakan proses di saat menjalankan kegiatan. Jadi prinsip kami itu seperti itu, Pak. Kecuali yang memang proposalnya parah banget gitu loh, parah banget dalam arti nggak jelas asal pas itu entah dari mana berita. Ada loh Bapak Ibu, ada yang itu limbahnya itu masih tersimpan di situ. Coba bayangkan itu kan juga terlaluan kan. Bahkan belum warnanya itu aja nggak hilang. Asap hasil nih. Asal. Jadi itu banyak. Dan itu ya saja. Makanya kalau yang kayak gitu meskipun secara administratif dia lolos, reviewer biasanya nggak akan membaca lebih lanjut. Pak sudah ini sudah komentari bahwa ini tidak layak ada sudah selesai. Dan itu juga banyak. Nah sehingga makanya kita menjadi penting kayak tadi Bapak Ibu memastikan yang sifatnya hitam putih terpenuhi, yang sifatnya untuk ini substantif nanti potensinya itu makanya menemukan titik keunikan tadi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu berkolaborasi. Kalau memang ketangkatannya belum, jangan pernah berpikir bahwa ini sendiri untuk diri sendiri, bukan, nggak bisa begitu. Karena Bapak Ibu ini, kalau memang klasternya itu yang mensyaratkan kolaborasi saja.
Kalau bisa dengan kampus yang lain. Kalaupun Bapak Ibu ingin menjadi anggota nggak masalah. Minimal dengan anggota. Kalau Bapak Ibu menjadi anggota dan nanti outputnya terpublish di jurnal yang bagus, Bapak Ibu kan juga punya angka kredit meskipun sedikit. Misalnya penulis kedua beda dengan penulis pertama. 40% misalnya 60-40. Nah, lambat laun angka kredit ini Bapak Ibu kalau sudah punya nama di jurnal bereputasi Bapak Ibu. Jurnal bereputasi itu kuncinya. Ketika menerima tulisan dari penulis submit di OJS, saya juga pengelola jurnal sekian tahun itu. Kuncinya itu adalah setiap kita menerima tulisan, kita cek siapa yang submit sebagai pengelola ya. Dan reputasinya bagus, kemungkinan besar tulisannya bagus. Kalau dia tidak punya reputasi, rekam jejak karyanya nggak ada sudah pasti 99,9% tulisannya jelek. Loh, karena kita kan sebagai pengelola menselesaikan ribuan naskah loh Bapak Ibu. Saya dalam satu semester untuk menerbitkan 5 artikel, saya keluar jurnal dulu sebelum jadi kasus itu kan setiap tahun, setiap semester itu kan kita menerbitkan maksimal 7, minimal 5 artikel. Dan itu saya harus menolak setiap semester itu menolak sekitar 200 sampai 300 artikel yang masuk. Dan itu saya biasanya siapa yang submit, judulnya menarik enggak? Kalau judulnya menarik, kemudian saya lihat siapa menulis ini, foto-fotonya kayak apa. Kalau dia sudah biasa publish di Sinta 2, kalau di Scopus, potensi kemungkinannya tulisannya juga bagus. Tapi kok kalau kita klik foto-fotonya, oh ini mahasiswa S2, ini pasti tugas kuliah. Dan nggak menarik. Nah, kalau Bapak Ibu biasa berkolaborasi meskipun menjadi penulis kedua, Bapak Ibu punya portofolio, tapi kok setidaknya kena syafaat itu. Oh, ikut pernah nulis Scopus meskipun nulis kedua. Dan itu lama-lama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah pernah nulis jurnal ini, pernah di Scopus misalnya 2 kali atau sekali saja, artinya Bapak Ibu punya ID Scopus. Kalau Bapak Ibu sudah punya ID Scopus, nanti kalau mau submit artikel sendiri itu menjadi pertimbangan juga. Oh, dia punya laptop memiliki ID Scopus. Penulis kedua juga dapat ID. Jadi ID Scopus itu pokoknya artikel mau penulisnya 5 orang, Bapak Ibu yang kelima, Bapak Ibu yang kedua, Bapak Ibu yang pertama akan dapat ID Scopus. Tidak masalah. Bersabar dulu. Nah, kalau sudah seperti itu, itu menjadi portofolio berikutnya. Kan itu syarat kan, Bapak Ibu untuk kolektor kepala, apalagi guru besar itu kan wajib. Nah, strategi kayak gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk tahun ini misalnya publikasi ilmiah itu mayoritas cuma untuk PTKIS. Mulai dari penghargaan penulisan artikel yang sudah terbit di jurnal Scopus itu khusus untuk PTKIS. Penerbitan buku yang sudah terbit di penerbit nasional maupun internasional itu juga khusus untuk PTKIS. Tahun ini nggak kita kasih untuk PTKIS dalam waktu 2 tahun. Monggo nanti dari penerbit yang memang qualified atau tidak nanti biar review. Salah satunya misalnya bahwa penerbit itu memang skalanya nasional menjadi anggota EKPI gitu. Nanti itu biar reviewer yang menentukan apakah ini qualified apa enggak. Nah, saya kira itu secara umum, secara garis besar Bapak Ibu, intinya monggo lah kolaborasi agar misalnya kalaupun yang lolos misalnya 3, kalau 3 itu berkelompok, setidaknya bulan diakreditasi itu kan bisa dipakai oleh kelompok itu, kan bukan hanya ketuanya. Nah, ini yang penting. Nah, sehingga yang sudah ajukan di penelitian ya biar di penelitian, nggak usah kemarau tahu. Kalau kemarau gitu, kalau hapus gitu kan.
Dan nanti yang belum kan ajukan di pengadilan. Nah, itu kan karena penelitian ini kan sudah tutup, sudah berjalan. Nah, nanti pengabdian maupun di publikasi. Nanti yang memang bisanya individu yang pembinaan kapasitas tetap individu, sebenarnya kapasitasnya nggak boleh ngomong individu, tapi klaster yang lain kan berkelompok. Nanti lebih detail masalah lu berasa. Saya kira itu dari saya lanjut aja mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rektor, Wakil Rektor, Ketua P2M, Dewan Dosen yang saya muliakan dan saya hormati Pak Kasubdit, ada Pak Dekan Pati dan para dosen semuanya yang hadir pada sore hari ini. Baik, di 1 bulan ke depan Subdit Penelitian atau Direktorat membuka 2 klaster besar, dalam hal ini adalah pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah. Pengabdian ada 7 klaster, sedangkan publikasi ilmiah itu ada 5 klaster. Semuanya berarti kan total 12 penelitian ada 7, 12 tambah 7 berarti 19 semuanya itu dibuka untuk PTKIS semuanya. Tapi yang khusus untuk PTKIS itu 3 berarti ada 9 khusus PTKIS. Berarti 3 itu ada di penelitian, kapasitas, prodi, dan interdisipliner. Kalau di PKM itu kapasitas PKM, prodi, dan kalau nggak salah di pabel kalau nggak salah. Yang di publikasi itu berarti artikel di jurnal reputasi nasional, buku yang reputasi nasional, dan buku reputasi internasional. Itu khusus semuanya untuk PTKIS. PTKIS tidak bisa hadir atau memiliki submisi di 9 klaster tersebut. Adapun 10 klaster, berarti sisanya itu semuanya PTKIS ikut andil di situ lah. Bisa juga sebenarnya 19 itu untuk PTKIS masalah. Saran kami dari Subdit baiknya dipertimbangkan total submisi semuanya kalau bisa. Kalau secara ininya ambil dulu yang khusus PTKIS, ambil dulu yang kira-kira kalau penelitian yang sudah berjalan itu dengan kapasitas COVID ambil dulu di 3 klaster ini, kecuali ya secara syarat, secara metodologinya kuat, secara kolaborasinya kuat, ya nggak ada masalah, tidak membatasi itu. Tapi baiknya dahulukan dulu di klaster-klaster yang kira-kira yang sifatnya kekhususan untuk PTKIS. Seluruh klaster 19 itu boleh PTKIS dihadir semuanya, tapi diutamakan untuk PTKIS dulu. Yang kedua soal tadi ya, yang soal non FAI atau non dosen PTKI sebenarnya boleh dilihat, kan juga boleh kita fasilitasi bahwa dosen di luar FAI kalau di Indonesia adalah non FAI ya, itu dibolehkan, tapi tidak bisa mendaftarkan akun peneliti karena memang non FAI itu bisa mendaftar di di BIMA ya, tapi dosen FAI itu bisa 2 kaki ya. Ayo enaknya begitu, dosen FAI itu bisa di BIMA dan juga bisa di BIMA. Kalau zaman kayak IAI sama IAI Taba gitu ya, IAI Taba itu hanya bisa di BIMA saja, tidak bisa kalau BIMA itu mengakses. Jadi hanya punya peluang bisa begitu. Tapi dosen FAI yang jenengan ada 15, yang sampai hari ini hanya 13, berarti ada 2 ya PK yang nanti harus dari catatan untuk mendaftarkan. Ada 2 dosen yang masih belum punya ini penelitian, itu bisa mengajukan 2 titik, maksudnya 2 kaki itu. Dan itu kesempatannya sangat enak, dan ini tidak berlaku, tidak berbanding. Bisa mengajukan kok tiba-tiba lolos keduanya, ya itu dari rezeki bapak ibu semuanya. Uang itu beda kementerian kok, nggak ada hubungannya soal Kementerian Agama, dan itu lintas kementerian ya dibolehkan saja. Asal proposalnya dengan nama. Nah, namanya itu punya sama, ya jangan. Maka diajukan di Universitas
Tapi kan itu kenapa? Ini saya potong sebentar mas. Karena kalau Bapak Ibu itu nanti sama dan kalau ketahuan Bapak Ibu Mengembalikan. Iya, iya. Sengajaan gitu. Itu malah masalah kan? Ya. Ya, apalagi salah satunya semangat disertasi gitu kan, malah tiga. Mau kuliah di Wisma, kuliah di UIN Surabaya, dan juga dia kan sah-sah saja. Tapi paling tidak ya di hati-hati lah dalam hal ini soal radiasi atau keserupaannya ya. Baik, sebenarnya ada dua juknis ya yang sudah dipublish oleh Subdit atau Direktorat. Yang pertama terkait dengan PKM yang jumlahnya kalau nggak salah 80 halaman. Yang juknis itu di nomor 1140 tahun 2025 adalah terkait dengan PKM. Nah, PKM ini monggo Bapak Ibu bisa baca atau saya sudah ringkas, ini sudah menjadi 20 halaman. Nanti dengan bisa petani atau bisa dibaca menjadi durang karena ini masih jauh, masih 3 mingguan untuk bisa membuat coaching klinikal di masing-masing kampus Bapak Ibu semuanya. Ya, jadwalnya sama saya. Untuk tema, saya kira temanya itu tetap mengacu pada agenda riset nasional pada PTKI tahun 2025 sampai 2029. Selama ini tidak dicabut, maka 9 tema pokok yang dari presiden itu, agenda riset nasional itu yang dari Kepres itu tidak dicabut, maka tetap menggunakan ini. Tapi sub temanya kita membuat sampai 49. Tinggal Bapak Ibu pilih-pilih mana di sosial humaniora, mana di lingkungan, mana di kemaritiman, mana di rekayasa keteknikan, dan ada semuanya, baik itu di keagamaan atau agama. Silakan bisa dipilih sesuai dengan kompetensi dan keilmuan Bapak Ibu semuanya. Nah, sebenarnya kalau di dalam juknis itu kan ada beberapa yang memang sama ya. Kalau PKM itu kan ada 7 klaster yang dibuka untuk tahun ini. 3 dipilih. Kalau itu syarat umum, ya sama semuanya. Harus punya ID valid, ketertiban, dosen tetap, tidak menerima bantuan, itu sama semuanya. Itu syarat umumnya. Sampai nomor 7 itu syarat umum dan itu wajib diikuti dan kata-kata sudah hitam putihnya itu harus wajib. Tapi ada syarat ketentuan syarat khususnya di nomor 8. Selama pada klaster tertentu, semua kayak di 3D harus melampirkan SK Kemendes gitu ya. Apakah lokusnya, lokus Bapak Ibu semuanya PKM-nya termasuk lokasi yang diidentifikasi sebagai 3D. Kalau tidak ada, nggak muncul biasanya, ya bisa, nggak akan lolos. Saya pastikan itu kalau dicek hal yang seperti ini sangat remeh, tapi paling tidak ya harus dibaca. Yang ke-9 cuma soal bahwa kolaborasi internasional sama ke luar negeri ya harus ada researcher dari luarnya, ada MOU-nya, ada duanya, ada bahwa tulisannya atau outputnya nanti harus berbahasa Inggris, itu wajib, ya harus dipenuhi. Itu hanya syarat khususnya itu 2. Tapi kategorisasi khusus pada hari ini tidak semua kayak nominal gitu ya, hanya 20 juta, 40 juta, 50. Ya ini adalah berdasarkan kuarter cinta sebenarnya. Jadi kayak semua PKM itu kan cinta 6, ya pasti 20 juta karena APC-nya kan kebanyakan gratis. Kalau saya tanya tadi kalau APC-nya, APC untuk cinta 6, rata-rata ya gratis. Kan kalau bayar pun untuk di 500.000 APC-nya ya. Rata-rata, tapi rata-rata juga banyak gratis karena ini di Sinta 6. Di Sinta di klaster kedua sama prodi itu 40 juta. Ya mungkin nanti kan 40 juta bisa hanya 20 juta atau 20 juta tergantung kemampuan dari Subdit atau Direktorat terkait dengan anggaran efisiensi tahun ini. Apakah sama atau nanti ada pengurangan ya itu nanti lagi kembalikan ke kebijakan keuangan kementerian. Sama turun sampai 150 ya pasti 150 pasti nanti akan di jurnal internasional berikutnya atau UAS itu yang nanti harus dikeluarkan. Tapi kalau yang nomor paling 7 itu nanti Bapak Ibu ya negeri wajib karena kolaborasi internasional kan. Jadi Bapak Ibu harus ke Malaysia, Leiden atau ke Turki atau mana juga
itu dibaca untuk soal proposalnya. Sama juga soal 3T juga sama, outputnya tidak cinta, outputnya adalah Scopus. Selanjutnya catatan saya terkait dengan kategorisasi individu dari disebutkan oleh Pak Kasut. Jadi individu itu hanya di klaster pemilihan kapasitas. Selebihnya semuanya adalah kelompok. Nah, saya pastikan karena di juknis tahun ini wajib ada melibatkan minimal 2 mahasiswa. Ini adalah kepentingannya untuk akreditasi di prodi dan fakultas. Makanya di dalam juknis 1140 ini mewajibkan bahwa mahasiswa wajib diikut sertakan di dalam pengajian. Kalau penelitian tidak ada kewajiban, tapi mengajar tidak ada masalah. Kewajibannya ada di PKM dan jelas itu di juknis ini. Kalau nanti tidak melibatkan mahasiswa, otomatis secara administrasi ya akan tertolak. Harus ya dicermati ya, memakai maksimal anggota wajib 2, maksimal 2 ya berarti 1 ketua, 2 anggota yang punya penelitian Dimas berarti boleh. Nah, bagaimana statusnya dengan yang non FAI atau non IAI atau STAI lah, itu boleh tidak dihitung. Nah, makanya nggak tahu apakah kebijakannya nanti yang di luar itu apakah bisa masuk di dalam sekarang. Selama ini belum, nggak masuk. Kecuali di Moraevan. Kalau Moraevan dimasukkan untuk yang non ya, selama di tempat ini ada saintek ya, itu bisa masuk nama anggotanya. Tapi kalau di Letak Dimas, karena memang kebijakan Letak Dimas itu kan di khusus untuk PTKI ya meskipun untuk penelitian yang mau diajar itu nggak ada masalah. Di proposalnya dibentuk berarti nggak ada masalah. Maksudnya di dalam ininya ya, di sistemnya itu ada berapa gitu kan, itu dibolehkan, tapi tidak bisa mengajukan soal kategorisasi ID penelitian kita. Nah, untuk yang tidak umum bisa dicek bahwa untuk hasil ahli hanya 2 di prodi sama probability. Kalau untuk di hasil ahli khusus untuk PKM. Kalau yang publikasi enaknya, saya sudah baca di itu bahwa untuk publikasi nggak ada standarnya. Bahwa asisten ahli itu boleh ikut semuanya. Maka jadi 5 klaster yang ada di publikasi itu, mau itu jurnal, mau itu buku, ada dan lain-lain itu. Seluruh fungsional yang punya identitas Dimas boleh mengikuti di buka publikasi, asalkan punya programnya dulu. Itu kalau buku ya harus punya buku dulu. Minimal selama yang nanti ya 200 halaman. Kalau yang luar negeri yang bereputasi ya 100 halaman. Kalau yang artikel ya bedanya atau fokus ya soal key-nya bisa ke 1, ke 2 ya silakan nanti bisa dibaca. Nah, untuk pengkhususan di kelas ke-7 bahwa itu lektor bergelar doktor itu hanya di kelas nomor 7. Selebihnya ya hanya lektor menyesuaikan selain doktor, selain dosen. Dan sebenarnya fungsional lainnya itu boleh. Soalnya di sini ada laporan, tapi yang mengeluarkan SK Jakpunya ya jangan yayasan, tetap harus ke Kopertes bahwa beliaunya adalah fungsional lainnya selama sebagai laporan di kampus. Dan biasanya agak susah di ya. Kalau di PTK ini banyak dan diakui. Kampus yang kira-kira fungsionalnya itu laporan, fungsionalnya adalah pustakawan. Kalau saya adalah analis kebijakan, boleh. Standarnya apa nanti kelas lektor itu apa, asisten ahli itu apa, itu nanti bisa dibaca di dalam. Nah, untuk luaran jurnal, saya kira sih tidak terlalu karena memang PKM itu kan berbasis standar masukan. Jadi keuangan juga harus dilaporkan. Beda dengan penelitian yang standarnya adalah keluaran, maka wajib PKM ini harus melampirkan seluruh nota-nota atau kwitansi. Tahun 2024 PKU itu tagihannya itu ada 8. Ayo, coba yang PKM pernah nggak dapat di tahun 2024 ada? PKM itu ada berapa tagihan 2024? 8. Sintanya itu sinta 2. Sintanya 2, tapi 1 logbook itu wajib. Akademik, keuangan, habis itu jurnal, setelah itu kebermanfaatan, esai, eksekutif summary, yang terakhir soal AKI itu nggak wajib. 8. Dan itu berat sekali lah. Yang penelitian hanya 6. Penelitian itu nggak ditanggung keuangan, hanya soal kontrak dan rekapitulasi hanya 6. Laporan akademik
logbook keuangan bukan nota-nota, tapi executive summary, jurnal sama terakhir AKI. Enak banget harusnya PKI itu lebih sedikit rasional karena keuangannya ditagih harusnya, tapi untuk 2025 lebih sedikit sama saya untuk keuangannya. Bisa dicek di bisnis di satu tempat mungkin karena mengenai itu keuangan jadi tagih, masa malah lebih banyak banget itu 8. Saya membayangkan itu ya, nagih itu tiap malam ini ya usah 8 itu 8 dikali 300 orang katanya ya. Kalau total 800 nah waktu itu kan saya nggak bisa masuk di grup ya, izin lokasi itu silakan dicabut semuanya ya 800 karena ada BPK yang terakhir ini ada 2 yang kena sampai hari ini kena itu Lirboyo 1 sama satunya itu Bogor. Jadi notifikasi di DPK Excel tadi ya, saya bilang ada nelpon rektornya Gus Reza ya, sampai kedua ya monggo Gus, saya tidak mau meskipun beliaunya dapat, beliaunya pejabat ya silakan diselesaikan tanggung jawabnya. Beliau siap mas, siap aku tadi juga sama Gus Reza kalau beliau kan rektor ya, sampai sekarang Nah, untuk nanti durasi ya silakan disesuaikan, ada 8 minggu, ada 10 minggu, tergantung klasternya. Nah, tadi juga sudah disebutkan Pak Kasbit penting gitu. Ada kata penting gitu, wajib ya lampiran proposal atau fill-in tanpa menyertakan identitas diri unsur itu. Nama lembaga, logo lembaga, lampiran IDN, lampiran jagung dan lampiran data unsur. Hal-hal yang tidak diminta harus dilampirkan, malah mundur. Nah, kebetulannya karena saya lihat itu setiap itu ada yang sudah munculkan 3 di penelitian. Alhamdulillah 3-3-nya lolos pada tahap sampai similarity. Saya kira 3 mengusulkan, ya 3 ya, karena mungkin ada pendampingan atau apa ya di teman-teman karena memang sudah beberapa kali menerima, dan itu tidak satu orang yang menerima itu. Saya lihat itu gantian. Tahun ini menerima ini, tahun ini tahun kemarin itu jurnal sama PKM ya, ada penelitian ya, bagus lah, saya kira klaimnya itu bagus, nanti bisa dibaca 14 poin. Saya kira itu singkat saja. Untuk yang publikasi, saya kira publikasi di Juknis tahun nomor 1858 yang kira-kira 60 halaman. Bapak Ibu nanti bisa baca terkait Juknis ini, saya ringkas menjadi 16 halaman. Nanti bisa dibaca, sama posisinya adalah sekitar 30 hari mulai dari sekarang. Jadi mohon nanti karena ini sifatnya adalah penghargaan ya, di luar dari buku, maka adalah setiap di luar dari jurnal, maka itu adalah penghargaan. Buku penghargaan, artikel jurnal juga penghargaan. Jadi produknya harus ada dulu, bukan cara menulis enggak. Jadi produknya harus ada dulu. Produk maksimal 2 tahun terakhir. Hitung aja mundur bahwa ini tahun 16 berarti 16 2004 dibuat mundur lewat ini sama kok, judulnya juga sama. Nah kalau untuk jurnal karena itu kan penyelenggara ya, kalau di sini Sinta 3 berarti tidak bisa untuk melanggarkan soal jurnal. Beda dengan tahun yang kemarin. Tahun kemarin itu bisa mengusulkan menjadi penerima bantuan. Kalau tahun ini menerima bantuan di jurnal harus satu fokus penyelenggaranya, tapi nanti mendampingi jurnal-jurnal yang kira-kira Sinta 3 sama Sinta 2 minimal nanti asal PTKI semua nanti JIS mengusulkan untuk menjadi penyelenggara kegiatan pendampingan jurnal internasional bereputasi, maka harus menggandeng minimal 2 jurnal PTKI di wilayahnya Properties berarti 4 ya. Nah itu nanti tergantung JIS-nya kira-kira siapa yang mau makan digandeng, tapi minimalnya ada 5. Seumpama di jurnal terakreditasi nasional itu Sinta 3 sama Sinta 2 penyelenggaranya. Dan nanti untuk pesertanya, jurnalnya itu nanti bisa Sinta 6 sampai Sinta 4 atau Sinta 5. Tidak bisa dari penyelenggara kemarin. Yang kemarin penerima bantuan publikasi siapa? Jurnal. Nah, kalau jurnal kemarin kan penyelenggara sendiri gitu kan. Nah, nanti konsepnya beda sekarang. Jadi nanti mengikuti yang penyelenggara yang ada di kampus nanti yang akan ditunjuk sebagai penyelenggara, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan. Nggak banyak kalau untuk publikasi ya,
syarat umumnya hanya 5, kayak tadi sampai 7. Nah ini ada syarat khususnya, ya nominalnya juga 30, 30, 40, 40, 30, 100, tentunya pendampingan dan reputasi. Nah untuk kategori ininya juga nggak terlalu aneh ya, mulai bisa individu, bisa kelompok, bisa individu, bisa kelompok, satu dari kayak itu bisa individu, bisa kelompok. Tapi dipastikan bahwa ketua pengusul sebagai penulis pertama semua buku. Jadi harus buku kayak buku bereputasi internasional gitu yang dikeluarkan Brill sama di Springer, yang mau tidak mau ketuanya adalah penulis pertama. Kalau di jurnal bahwa harus ketuanya ya penulis pertama atau korespondensi yang kira-kira ada tanda petik bahwa dia yang komunikasi di email itu boleh. Tapi kalau penulis kedua dan penulis ketiga ya nggak bisa, karena memang posisinya kan nanti kita akan melihat di jurnalnya langsung, bisa dicek itu gampang. Nah untuk yang 45 wajib kelompok, jangan sendiri. Jadi nanti harus melibatkan cuma di situ editor board atau editor in chief atau apa di jurnal itu ya silakan nanti diikuti di dalam jurnal maksimal 2. Nah, tadi sudah saya singgung asisten ahli, semuanya selalu boleh. Juga ada kategori lektor atau lektor paling gampang, asisten ribet di penelitian. Penelitian itu ada lektor kepala, apalagi kayak Irfan. Irfan 2024 minimal lektor kepala, kayaknya sih ya nggak ada kapan. Oh jadi di sini aja nggak ada lektor kepala. Biasanya bisa jadi anggota. Mudah-mudahan kebijakan tahun ini lektor itu boleh. Asalkan lektornya bergelar doktor, kayaknya begitu nanti. Dan kita lihat ya kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Judi dan dikeluarkan oleh Pak Direktur, kira-kira menunggu arahannya. Mudah-mudahan di usulan kita bahwa untuk lektor bergelar doktor itu bisa ikut submisi di Muara Irfan. Kalau itu jauh lebih banyak. Tahun 2021 pun nggak ada ketika dia. Ketika ada mana Pak? Kristen ya. Kristen oh ya, itu pun satu, selebihnya KTKIM semuanya yang dapat. Ya memang ya secara metodologi secara